Kemenparekraf dorong akselerasi distribusi dan promosi. Wapres soroti ketahanan sumber daya hingga bencana alam. KTT G20, Indonesia jadi fokus kerjasama internasional. 8 bulan hilang, Alvaro ditemukan meninggal dunia. Kesal sering dihindari, penagih utang bakar rumah nasabah. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali menyapa Indonesia Malam kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Dan tentu selain 5 informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya, Tiara Dianti. Dan inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kami awali dengan informasi sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menantang anak-anak muda Kota Semarang untuk menciptakan permainan berbasis papan atau board game khas Semarangan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan bahwa Kota Semarang yang kaya akan kultur dan juga tradisi memberikan kesempatan bagi kreator muda untuk unjuk gigi. Tidak hanya tradisi dan juga kultur yang menarik untuk dijadikan bahan permainan, di hadapan ratusan pelajar SMA dan mahasiswa, Wali Kota Semarang menunturkan sederet manfaat bermain board game, salah satunya meningkatkan keterampilan kognitif seperti strategi, pemecahan masalah, dan insting yang juga berguna saat menjalankan kehidupan yang sebenarnya. Wali Kota menambahkan bahwa board game memiliki potensi besar menjadi salah satu cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan penghasilan aktif secara mandiri. KNPI kali ini menginisiasi anak-anak muda sekarang, terutama yang memang lagi gandrung sama gadget, untuk bisa bertemu secara fisik memainkan board game. Nah, zaman seperti ini dengan kesadaran penuh, maka kita harus mulai berupaya untuk mencari titik-titik rehat sejenak, tinggalkan handphone, duduk bersama, main game. Agustina juga mengatakan pemerintah kota atau Pemkab Semarang terus berkomitmen untuk memperkuat subsektor game di Kota Semarang. Dirinya mendukung kecintaan generasi muda terhadap board game. Harapannya melalui workshop ini makin banyak karya kreatif yang lahir menjadi pilihan positif bagi generasi muda serta keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul resmi mengukuhkan pengurus nasional Karang Taruna masa bakti 2025-2030 di Sutra Hall Mall Alam Sutra Kota Tangerang, Provinsi Banten pada 22 November 2025. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PNKT Budi Satrio Jiwandono, Karang Taruna mempunyai arah baru dalam memperkuat jaringan dari tingkat pusat hingga desa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul resmi mengukuhkan pengurus nasional Karang Taruna masa bakti 2025 hingga 2030 di Sutra Hall, Mall Alam Sutra Kota Tangerang, Provinsi Banten pada Sabtu 22 November 2025. Gus Ipul mengatakan Karang Taruna mempunyai peran dalam kerangka ketahanan desa di bidang kepemudaan untuk melakukan peran-peran sosial dan ekonomi. Saya terus terang bersyukur karena hari ini Karang Taruna memulai babak baru dan kita semua optimis. Insya Allah Karang Taruna ke depan di bawah Mas Budi akan jauh maju ke depan dan membangkitkan semangat anak-anak muda di setiap desa di Indonesia. Saya meyakini bahwa ini adalah hari yang bersejarah dan momentum kebangkitan baru Gerakan Sosial Kepemudaan Indonesia, di mana Karang Taruna adalah organisasi masa depan yang berdaya dan memberdayakan untuk Indonesia sejahtera. Lebih lanjut, Gus Ipul menambahkan kader-kader Karang Taruna sudah tersebar dan berbasis di desa, tentu menjadi modal sosial dalam memperkuat program-program yang membantu meningkatkan kemandirian masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum PNKT Budi Satrio Jiwandono mengajak seluruh pengurus nasional Karang Taruna yang baru saja dilantik untuk menjadi mitra pemerintah pada penyelenggaraan program kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Saya sudah cukup lama berorganisasi, organisasi politik, kepemudaan, olahraga. Ini pertama kali saya
cukup dakdikduk, bukan cuman karena tamu undangan VIP yang hadir yang begitu luar biasa, tetapi yang bisa saya lihat, bisa saya rasakan secara langsung adalah semangat rekan-rekan Karang Taruna se-Indonesia yang hadir pada kesempatan ini. Budi juga berkomitmen untuk Karang Taruna membangun kesadaran pada pemberdayaan sosial bagi masyarakat, khususnya yang ada di desa-desa seluruh Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu dari Mendagri, Tito Karnavian berharap Karang Taruna mampu menjadi driving force atau penggerak perubahan bagi kalangan pemuda di desa. Ia menilai keberadaan Karang Taruna penting untuk mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan desa. Mendagri Tito Karnavian menghadiri acara pengukuhan sekaligus Rakernas Pengurus Nasional Karang Taruna Masa Bakti 2025-2030 yang digelar di Bandung Gangan, Timur Kota Tangerang pada Sabtu 22 November 2025. Menurut Mendagri, selama ini motor penggerak perubahan di desa didominasi oleh tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan pos pelayanan terpadu. Karena itu ia menilai keterlibatan aktif pemuda terutama melalui Karang Taruna semakin dibutuhkan. Dalam konteks itu Mendagri juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa generasi muda, terlebih dengan bonus demografi yang menunjukkan tingginya jumlah penduduk usia produktif. Yang pertama lah sebagai organisasi kemasyarakatan, Ormas, yang itu di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri, terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, Karang Taruna. Jadi kami memang punya kewajiban untuk membina keormasan. Kemudian yang kedua adalah dalam Undang-Undang Desa tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Karang Taruna merupakan salah satu LKD namanya, Lembaga Ketahanan Desa. Nah, Lembaga Ketahanan Desa itu diantaranya ada RW, RT, ada posyandu yang kemarin kami dengan Gus Ipul bicara banyak untuk memanfaatkan posyandu menjadi pos layanan kesehatan, selangi sosial. Karena selama ini dimanfaatkan hanya oleh jejaring kesehatan, sehingga identik posyandu nimbang bayi, ibu hamil. Padahal enggak juga. Pos pelayanan terpadu untuk 6 bidang. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan dengan optimal untuk memajukan desa melalui Karang Taruna. Apalagi tren di sejumlah negara menunjukkan peningkatan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mendagri berharap upaya yang terus didorong Presiden Prabowo Subianto dapat didukung oleh Karang Taruna dan ia juga menyambut baik apabila para pengurus Karang Taruna Nasional berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyukseskan upaya tersebut. Di sisi lain, Mendagri juga menyarankan agar Karang Taruna memperkuat tata kelola organisasinya, khususnya melalui penguatan aspek historis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tahun 2026, pemerintah membuka akses pengajuan revitalisasi sekolah secara online melalui aplikasi revitalisasi Kemendikdasmen. Langkah ini menjadi upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat dan mempermudah perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Gogos Suharwoto menyampaikan bahwa mulai 2026 sekolah dapat mengajukan revitalisasi secara online melalui aplikasi pemerintah. Langkah ini merupakan upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan. Aplikasi revitalisasi menjadi pusat perencanaan dan monitoring sehingga memudahkan sekolah dan pemerintah daerah untuk mengirim usulan secara digital. Aplikasi revitalisasi dapat diakses di revit.kemendikdasmen.go.id. Aplikasi tersebut dilengkapi fitur rekomendasi otomatis berbasis dapodik, pengecekan dokumen real-time, pemeringkatan sasaran, dan juga verifikasi berlapis. Bentuk revitalisasi juga mencakup pembangunan ruang baru, rehabilitasi ruang rusak, serta penataan lingkungan sekolah termasuk akses masuk, pagar ruang tunggu, hingga sumber air bersih. Proses pengusulan ini pintu masuknya melalui aplikasi revitalisasi. Nah, ini di bawah ada alamatnya revit.kemendikdasmen.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pengusulan hanya melalui aplikasi ini. Nah, kenapa begitu? Karena harapannya supaya lebih transparan dan akuntabel. Sekitar 195.000 sekolah yang memiliki kelas-kelas yang atau ruang-ruang yang rusak sedang dan berat. 195.000 ini tentu tidak bisa kita selesaikan dalam 1-2 tahun ke depan. Tetapi paling tidak kita harus bisa menyelesaikan satuan pendidikan yang menjadi prioritas, ya,
sehingga anak-anak kita bisa menjalankan pendidikannya ya, dengan aman, nyaman, dan gembira di satuan pendidikan yang sudah memadai. Program ini berlaku bagi sekolah negeri dan swasta dengan fokus pada pemerataan dan prioritas wilayah 3T. Gugut menambahkan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan akan terus diperkuat karena masih banyak ruang kelas rusak di Indonesia. Program 2026 didukung Impres dan juga kerjasama lintas lembaga. Tentunya pemerintah daerah diminta mengusulkan sekolah yang paling membutuhkan dan melakukan verifikasi lapangan, sementara sekolah wajib melengkapi dokumen lahan siap bangun, foto kerusakan bergeotagging, serta formulir tingkat kerusakan sesuai dengan standar PUPR. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kejati Sumsel menetapkan 7 orang tersangka dalam dugaan kasus korupsi penyaluran kredit usaha rakyat mikro dan pengelolaan aset kas besar di salah satu bank plat merah. Dugaan korupsi ini telah merugikan negara sebesar 12,79 miliar rupiah. Buka dulu, udah kejingoan. Buka dulu, baru tak jalan kan. Ya, Pak, tinggi. Mundur. Jalan dong. Sehat, Kak. Bos, jalan depan. Penyidik Jaksa Tinggi telah menetapkan orang tersangka dalam perkara yang hari ini tim penyidik telah memeriksa secara intensif terhadap 4 orang dan sekaligus 4 orang ini ditetapkan sebagai tersangka juga dan sekaligus dilaporkan pada Allah. Hari ini tim penyidik telah memeriksa secara intensif terhadap 4 orang dan sekaligus 4 orang ini ditetapkan sebagai tersangka juga dan sekaligus dilaporkan pada Allah, yaitu atas nama EH selaku pimpinan pada salah satu bank plat merah cabang Membantu Semendo Kabupaten Moranin periode April 2022 sampai dengan Juli 2024. Yang kedua atas nama NAP selaku penyedia unit layanan nasabah dan uang tunai pada salah satu bank plat merah cabang Membantu Semendo Kabupaten Moranin periode April 2022 sampai dengan Oktober 2023. Yang ketiga atas nama PPD selaku account officer pada salah satu bank plat merah juga cabang Membantu Semendo Kabupaten Moranin periode Desember 2019 sampai dengan 2023. Dan yang keempat atas nama JT selaku perantara kredit usaha rakyat mikro pada salah satu bank plat merah cabang Membantu Semendo Kabupaten Moranin. Dan yang dilakukan penahanan pada sore hari ini keempatnya adalah dari bank plat merah tadi. Untuk yang keempat tadi akan dilakukan penahanan dalam 20 hari ke depan. Kemudian yang disangkakan sementara pasal 2 dan pasal 3 sebagaimana disampaikan oleh teman-teman penyidik bahwa sampai saat ini para saksi diperiksa dalam perkara ini sudah berjumlah 134 orang, ya. Baik dari pihak bank, baik dari pihak perantara, dan dari juga pihak masyarakat yang digunakan KTP-nya untuk kepentingan pendidikan. Sampai sekarang kan ini prosesnya begitu cepat kan, 2 minggu titik terbatik dan dapat tersangka. Mungkin besok kita akan mempelajari dari pihak apa yang ada dalam proses pemeriksaan ini. Tapi pada intinya ada kelemahan macet dan ada prosedur yang salah. Dan klien kita ini dulu pernah jadi AO semacam penganalisa kredit di Bank Sumsel. Pada itu sebagai AO di Kecamatan Semendo. Selaku pimpinan pada salah satu bank plat merah cabang Membantu Semendo Kabupaten Moranin. Yang kedua atas nama NAP penyedia unit layanan nasabah dan uang tunai pada salah satu bank plat merah. Yang ketiga atas nama PPD. Kami akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Simpo TV.
Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih pada Minggu siang. Dalam ratas tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait pembahasan penertiban dan penegakan hukum di sektor hutan hingga tambang di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas pertemuan bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas sejumlah isu strategis terkait dengan pembahasan penertiban dan penegakan hukum di sektor hutan hingga tambang. Pertemuan itu membahas beberapa poin penting seputar hasil kerja dan rencana tindak lanjut dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Penertiban Kawasan Pertambangan, konsekuensi hukum atas pelanggaran, aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan, serta penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat untuk ditindak lebih lanjut. Turut hadir dalam rapat terbatas pertemuan itu diantaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustian Pandana. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita ke Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyoroti ketahanan sumber daya hingga bencana alam. Hal ini Wapres sampaikan dalam pidato keduanya di ajang internasional KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22 November 2025. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali memberikan pidato dalam ajang internasional konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada Sabtu 22 November 2025. Dalam pidatonya, Gibran menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto fokus pada sektor ketahanan pangan dan makan bergizi gratis bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil sebagai investasi strategis. Menurutnya, Indonesia memandang ketahanan pangan bukan sekedar agenda ekonomi, melainkan kebutuhan mendasar bagi rakyat. For Indonesia, food security is not just an economic agenda, but a fundamental necessity for our people. For that reason, the President of Indonesia is focusing on the food security and free nutritious meals for 80 million students and pregnant women as strategic investment. That promotes the use of local products, empowering farmers and livestock breeders, while expanding economic activity in many areas. Dalam pidato keduanya, itu pun Wapres Gibran menyoroti soal bencana akibat tindakan manusia dengan contoh konflik kemanusiaan di wilayah Gaza hingga Ukraina. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa dunia tidak boleh membiarkan dan menormalisasikan penderitaan manusia yang sebenarnya bisa dicegah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan antara Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional untuk skema pembiayaan SPPG. Melalui akses kredit dari Bank Himbara dengan syarat yang beragam, diharapkan pembangunan SPPG dapat dipercepat. Dalam rangka mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto, CEO Danantara Rosan Roslani melakukan penandatanganan nota kesepahaman skema pembiayaan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program makan bergizi gratis bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Menurut PT Danantara Aset Manajemen Persero, proses kredit akan dilakukan dengan syarat yang seragam di 5 bank Himbara, sehingga proses pembangunan SPPG dapat dipercepat, dijalankan secara profesional, dan juga menghasilkan gizi yang konsisten bagi masyarakat. Berlangsung pada Kamis 20 November 2025, kerjasama ini menandai sinergi strategis antara pemerintah, perbankan, dan lembaga pengelola investasi negara dalam memastikan program makan bergizi gratis untuk memiliki infrastruktur mendukung yang kuat. Skema pembiayaan yang disepakati bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga tentang membangun fondasi tata kelola yang konsisten, transparan, dan juga akuntabel yang dilakukan oleh tim yang profesional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama unsur Pentahelix melakukan penanaman 123.320 bibit pohon di Provinsi Jawa Barat dalam rangka mitigasi berbasis vegetasi. Pada peringatan Hari Pohon Sedunia tahun 2025, BNPB bersama Pentahelix melakukan penanaman 123.320 bibit pohon di wilayah Jawa Barat. Kegiatan penanaman telah dimulai sejak Rabu 19 November di 3 lokasi, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi.
Sebanyak 780 relawan dari unsur TNI Polri, masyarakat hingga dunia usaha turut terlibat dalam penanaman. Acara ini resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang PMK Praktikno, didampingi pejabat BNPB dan perwakilan pemerintah daerah Jawa Barat, sekaligus menjadi plotting project dari inovasi pembiayaan Pooling Fund Bencana atau PFB. Menko PMK menekankan bahwa gerakan menanam pohon harus menjadi kebiasaan setiap individu dan bukan hanya dilakukan saat peringatan Hari Pohon. Jadi hari ini ada kita memperingati Hari Pohon Sedunia. Kita sangat penting untuk mengingatkan kembali kepada semua pihak agar lebih aktif membangun infrastruktur hijau, menanam pohon sebanyak-banyaknya karena memang lahan gratis kita cukup luas. Termasuk di sini das Siliwung ini, jadi ada 3,5 juta warga yang hidup di sekitar das Siliwung. Kita mengajak seluruh pihak sekarang untuk tanam pohon sebanyak-banyaknya. Ini bukan hanya gerakan pemerintah, ini harus jadi gerakan masyarakat. 280 juta rakyat Indonesia tanam pohon sebanyak-banyaknya yang punya nilai ekologis tapi juga sekaligus nilai ekonomis bagi warga. Dengan pelaksanaan penanaman di 3 kabupaten dan kota serta pelibatan berbagai unsur pentahelix, BNPB berharap program ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat mitigasi bencana dan mendorong partisipasi masyarakat untuk merawat lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mekanisme pendampingan hukum bagi WNI di luar negeri termasuk peran KBRI dan retainer lawyer menjadi perhatian DPR. Anggota Komisi 9 DPR RI Surya Utama menekankan pentingnya pengembangan mekanisme hukum agar pelindungan terhadap PMI semakin kuat dan sistematis. Komisi 9 DPR RI meminta agar pemerintah segera membentuk pusat bantuan hukum khusus untuk para pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri. Permintaan tersebut muncul pada rapat panja pengawasan perlindungan pekerja migran Indonesia yang berlangsung pada Senin 17 November 2025. Dihadiri oleh 15 dari 21 anggota Komisi 9 DPR RI, rapat tersebut menghadiri sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia, KSPSI, Migran Care, Serikat Buruh Migran Indonesia, dan lainnya, yang mengungkapkan perlindungan PMI yang masih mengalami persoalan sistematik di seluruh rantai migrasi. Anggota Komisi 9 DPR RI Surya Utama juga memberikan contoh kasus PMI yang mengalami penyiksaan berat dan terjadi di Malaysia. Menyikapi yang tadi usulan dari SBMI yang soal apakah mungkin juga nanti pemerintah membuka law firm di negara penempatan, memang pada dasarnya siapapun bisa melakukan itu di negara manapun, namun memang harus mendapatkan izin beracara di negara setempat setahu saya. Dan dalam beracara itu setahu saya menggunakan hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Namun karena yang saya tahu juga hukum Indonesia ini tidak memiliki yurisdiksi ekstrateritorial. KBRI itu sendiri juga sudah memiliki mekanisme menggunakan retainer lawyer dalam kasus-kasus tertentu. Dan KBRI memang setahu saya juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan hukum, khususnya kasus-kasus seperti hukuman mati, di mana KBRI menyediakan pengacara-pengacara. Nah, ini juga bulan lalu saya sempat mengurusi juga ada seorang PMI di Malaysia yang mengalami penyiksaan berat. Namun yang sangat disayangkan pada saat itu pelakunya ternyata adalah WNI itu sendiri. Di situ kita berkoordinasi dengan KBRI juga, dan pada saat itu KBRI menggunakan retainer lawyer setahu saya, dan tidak sampai 3 minggu pelaku sudah divonis hukuman 15 tahun penjara. Apakah memang harus tadi seperti Pak Muazzim bilang ya, ini akan dilakukan oleh atas-atas yang ada di sana, atau mungkin harus dilengkapi kita bikin divisi hukum sendiri, atau mungkin tetap menggunakan retainer lawyer seperti yang sudah terjadi, sudah ada selama ini. Namun usulannya juga mungkin bisa dipertimbangkan pimpinan dari teman-teman serikat pekerja yang hari ini. Nanti kita bicarakan, diskusikan dengan instansi-instansi atau lembaga-lembaga kementerian yang terkait. DPR RI menekankan pentingnya pengembangan mekanisme hukum ini, baik melalui divisi hukum khusus maupun peningkatan kolaborasi dengan serikat pekerja dan instansi terkait, agar perlindungan terhadap PMI semakin kuat dan sistematis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dari Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mengunjungi kawasan situs Taman Purbakala Pugung Raharjo untuk melihat tinggalan budaya berupa punden berundak dan memantau temuan-temuan terbaru hasil ekskavasi arkeologi. Sebagai komitmen Kementerian Kebudayaan dalam menjaga, meneliti, dan mengembangkan warisan budaya yang memiliki nilai sejarah penting bagi perjalanan peradaban Nusantara, Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mengunjungi kawasan situs Taman Purbakala Pugung Raharjo di Lampung Timur. Didampingi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Fadli melihat secara langsung punden berundak yang merupakan piramida ala Indonesia dan meninjau temuan-temuan terbaru hasil ekskavasi arkeologi yang masih berlangsung. Melalui kunjungannya tersebut, Fadli juga mendapatkan informasi dari 13 punden yang ada di Taman Purbakala Pugung Raharjo, punden 3 dan 4 memiliki lapisan yang berbeda atau mengalami anomali berdasarkan temuan melalui survei geolistrik. Kami langsung melihat situs Cagar Budaya Nasional Pugung Raharjo di Lampung Timur ini. Ya, ternyata memang ada 8 punden berundak. Nah, ini yang paling besar. Dan juga temuan-temuan dari berbagai era perjalanan peradaban, dari mulai prasejarah ribuan tahun yang lalu sampai era Hindu-Buddha, era Islam. Jadi peradabannya berlanjut gitu. Kalau kita lihat dari temuan-temuan yang telah dilakukan oleh para ahli arkeolog, ya, mungkin antropolog juga yang telah meneliti wilayah ini. Kita berharap situs seperti Pugung Raharjo ini bisa tetap terpelihara dengan baik, ya, terjaga, dan kita lakukan terus kajian-kajiannya sehingga narasinya akan lebih lengkap, akan lebih komplit gitu ya. Dan tentu saja kawasan ini sendiri kalau kita lihat merupakan satu kawasan yang sangat menarik untuk aktivasi berbagai kegiatan budaya, wisata sejarah, mungkin wisata religi, ya. Dan kita berharap juga lebih dikenal oleh masyarakat luas. Fadli berharap Cagar Budaya Taman Purbakala Pugung Raharjo mampu menjadi wisata budaya, sejarah, dan religi yang mampu dipelihara dengan baik agar bisa menghasilkan kajian untuk melengkapi narasi dan komplit. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Diduga akibat penyakit epilepsi kambuh, seorang bocah perempuan ditemukan tewas tenggelam. Jasad korban ditemukan di pesisir pantai Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon dengan kondisi tengkurap. Warga Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon pada Senin pagi dihebohkan dengan temuan mayat anak perempuan. Korban ditemukan dengan kondisi tengkurap saat kondisi air laut surut di pesisir pantai Desa Poka. Belakangan diketahui korban adalah warga Desa Poka bernama Hesti Kaila Ali, berusia 11 tahun, salah satu pelajar sekolah dasar. Korban diduga baru saja alami tenggelam dan meninggal dunia akibat penyakit epilepsi yang juga diderita selama ini. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka oleh petugas Polsek Teluk Ambon. Orang tua dan adik korban tak kuasa menahan tangis. Korban sebelumnya berpamitan untuk membeli sendal namun menuju arah pantai dan tak kunjung kembali selama 30 menit. 1 jam kemudian ibu korban Safia mendapat kabar juga korban meninggal di pantai. Waduh, ketemu pas di TKP-nya tuh lagi kontrakan apa, kos-kosan apa? Kos-kosannya kurang tahu, jadi memang pas di belakang toko Rafa itu Pak, bisa mungkin ke sana lah katanya. Tahu rumahnya itu di mana? Tadi ada informasinya tadi mungkin Pak, kiranya itu begitu belum lama, kurang lebih itu jam 9 lewat. Itu ada informasi dari ada anak cewek yang mau berangkat mungkin tapi sebenarnya dia cuci piring, dia kasih keterangan bahwa ada mayat di situ. Kalau anak-anak dong tadi kesini sempat ada laki-laki dong langsung ke Polsek Teluk Ambon untuk melaporkan kejadian tadi. Korban kini disemayamkan di rumah duka dan akan dimakamkan hari ini. Pihak keluarga ikhlas menolak otopsi jasad korban lantaran murni musibah akibat sakit epilepsi kambuh. Korban terlambat mendapatkan pertolongan saat terjatuh di laut. Dari Ambon, Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Alvaro, bocah yang hilang sejak 8 bulan lalu ditemukan. Namun kondisinya tidak sesuai yang diinginkan pihak keluarga. Alvaro diduga ditemukan meninggal di kawasan Jabodetabek. Bocah malang bernama Alvaro yang hilang sejak 8 bulan lalu telah ditemukan. Namun sayangnya Alvaro diduga ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Keluarga dan kerabat dekat korban tak kuasa menahan kesedihan, rasa rindu dan juga harapan dapat bertemu Alvaro dalam keadaan sehat pupus. Isak tangis pecah dari mata nenek korban, kerabat dekat dan warga sekitar yang berbelasungkawa di rumah duka. Penemuan Alvaro dibenarkan Kapolsek Pesanggerahan AKP Syah Alam yang juga ditemui di rumah duka Alvaro.
Saat ini jenazah yang diduga sebagai Alvaro berada di kamar jenazah Rumah Sakit Polri untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Nanti untuk lebih lanjutnya dari pihak Polres, karena yang menangani perkara ini dari PPA Polres yang akan memberikan lebih lanjut. Tugas kami di sini adalah menyampaikan berita duka cita kepada pihak keluarga dari almarhum seperti ini. Untuk detailnya mungkin bisa disampaikan lebih detail Lebih detailnya semua keterangannya ada di penyidik Polres seperti itu. Ditemukannya di mana, Bu? Ditemukannya yang pasti masih di wilayah Jabodetabek. Tapi untuk lebih detailnya semua itu nanti ada di Polres ya. Ya, untuk dipastikan kondisinya sudah meninggal dunia. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Rumah warga yang merupakan nasabah pinjaman bank Plecit di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menjadi sasaran teror. Rumah nasabah ini dibakar sang penagih hutang akibat korban belum mampu membayar hutangnya. Rumah seorang nasabah Bank Plecit di Desa Nungkulang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri dibakar oleh seorang pria yang berprofesi sebagai penagih utang. Seperti dalam rekaman video yang memperlihatkan kondisi sebuah rumah yang hangus terbakar, hampir seluruh bangunan beserta isinya ludes tak tersisa akibat peristiwa ini. Peristiwa ini terjadi dalam belakangi masalah hutang piutang di mana pemilik rumah memiliki hutang kepada rentenir atau Bank Plecit. Karena inilah Yohanes Jenny, tersangka dalam kasus ini, nekat membakar rumah korban. Tersangka membakar meja dan juga kursi yang berada di teras rumah korban, kemudian api menyambar dinding hingga menimbulkan kerusakan pada bangunan rumah. Mendapat laporan dari warga, polisi bergerak cepat ke lokasi dan melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan satu orang pelaku, yakni Yohanes Jenny yang berprofesi sebagai penagih utang. Dari pemeriksaan, pelaku nekat membakar rumah karena korban selalu menghindar saat ditagih hingga akhirnya memicu amarah dan akhirnya membakar rumah korban. Bakar rumah itu apa? Yang cuma pada saat itu pada mau nagih itu barang hampir 3 minggu dia tidak membalas cek untuk membayar utang gitu. Padahal itu utangnya harusnya dia mencicil harian, Pak. Karena saya sudah meringankan utangnya biar 100 lah dicicil per hari. Meringankan dalam arti istilahnya kalau nggak bisa sesuai angsuran sebenarnya dicicil dengan setengah ada 100 gitu. 360, Pak. Ya istilahnya seisinya dia, Pak, gitu. Tapi ini tidak diisi, itu yang membuat tersulut emosi, Pak. Sedangkan Kasat Reskrim Polres Wonogiri Ibtu Agung Sedewo mengatakan bahwa sebelumnya tersangka ini melakukan peneroran di rumah korban seperti melempari batu dan juga mengancam membakar rumah korban. Kita mendapatkan laporan polisi pada tanggal 20 November tahun 2025, tepatnya hari Kamis, sekira pukul 15.30. Kita mendapatkan laporan terjadinya pembakaran rumah oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor warna merah. Kemudian kita melakukan penyelidikan. Yang pertama yaitu kita melakukan olah TKP. Dari TKP memang betul terjadi kebakaran dari mulai kursi merembet ke dinding rumah sehingga mengakibatkan beberapa barang terbakar. Kemudian kita melakukan pemeriksaan saksi, ada kurang lebih 5 saksi yang kita periksa dan kita melanjutkan ke profiling terhadap seseorang yang diduga melakukan aksi pembakaran tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 kita bisa mengamankan seseorang pelaku pembakaran inisial YJF. Kemudian kita bawa ke kantor Polres Wonogiri untuk dimintai keterangannya lebih lanjut. Demikian. Kini polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk memastikan besaran hutang korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah melaporkan. Hujan deras yang mengguyur ibu kota dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan ruang manfaat jalur kereta api di perlintasan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat mengalami kemiringan hingga nyaris longsor.
Petugas PT KAI Daob 1 Jakarta pagi tadi langsung turun ke lokasi untuk menyusul adanya temuan ruang manfaat jalur kereta api atau Rumaja yang nyaris longsor di pelintasan Menteng Tengkulun, Menteng, Jakarta Pusat. Di beberapa titik rumah dengan panjang sekitar 300 meter, tepatnya di kilometer 5+100 hingga 5+300 petak antara stasiun Manggarai dengan stasiun Sudirman telah mengalami penurunan tanah, kemiringan turap serta terdapat bongkahan tanah dipenuhi oleh tumpukan sampah. Selain tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir, penurunan tanah juga disebabkan banyaknya bangunan liar di bantaran rel yang membuat air hujan tak mampu mengalir dengan baik. Kondisi tersebut tentunya sangat membahayakan keselamatan warga sekitar serta perjalanan kereta api. Mencegah longsornya jalur kereta, petugas langsung melakukan perbaikan dengan membongkar gundukan tanah yang penuh dengan material sampah dan melakukan peremajaan turap. Kepala Daerah Operasi 1 Jakarta Bapak Yuskal Setiawan beserta jajaran dan didukung oleh warga setempat, ada Ketua RW dan RT setempat melakukan bersih-bersih di sekitar jalur kereta api karena ada beberapa titik yang potensi longsor. Namun setelah kami lakukan pengecekan sebelumnya bahwa di area tersebut ada beberapa bangunan, baik bangunan umum maupun bangunan rumah pribadi yang ditempati oleh warga itu berada di area Rumaja dan Rumija. Untuk ini kami akan melakukan bersih-bersih secara terpadu. Kemudian kami minta kepada warga-warga yang telah mendirikan bangunan tanpa izin untuk segera dilakukan pembongkaran karena hal tersebut adalah membahayakan bagi perjalanan kereta api dan warga itu sendiri. Nantinya KAI Daob 1 bekerjasama dengan pemerintah setempat akan melakukan penertiban bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran rel dengan radius 5 meter dari jalur kereta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, setiap orang yang melakukan kegiatan atau mendirikan bangunan di ruang manfaat jalur kereta api dapat dipidana selama 3 bulan penjara atau denda sebesar 15 juta rupiah. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Modus pura-pura belanja, seorang pria berambut gondrong mencuri ponsel yang tergeletak di meja kasir toko busana di kawasan Pasar Wates, Kabupaten Kulon Progo. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera pengawas CCTV milik toko busana yang berlokasi di depan Pasar Wates, Kabupaten Kulon Progo, terlihat seorang pria dengan ciri berambut gondrong, mengenakan kaos putih, celana pendek, dan topi masuk ke toko pada 19 November 2025. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat mondar-mandir berpura-pura mencari pakaian di toko tersebut. Saat penjaga toko lengah, pelaku langsung memanfaatkan kondisi toko yang sepi akibat hujan, mendekati meja kasir dan juga langsung mengambil ponsel yang tergeletak di meja. Usai beraksi, pelaku langsung keluar toko dan juga kabur. Penjaga toko baru menyadari ponsel milik toko raib saat hendak mengganti pemutar lagu MP3 di ponsel yang juga tersimpan di atas meja. Tak menemukan keberadaan ponsel, ia pun langsung melaporkan ke pemilik toko. Saat dilakukan pengecekan melalui rekaman CCTV, didapati jika ponsel tersebut telah raib dibawa oleh pencuri. Kronologinya kemarin itu kebetulan pada di depan, terus ternyata ada orang dan HP-nya tuh di sebelah kasir. Tiba-tiba orangnya tuh ke sebelah kawasan dan ambil aja gitu. Dan benar kejadian pencurian HP tersebut di depan Pasar Wates untuk saat ini sedang dalam penanganan Polsek Wates. Kami mengimbau kepada masyarakat lebih berhati-hati dalam menjaga barang berharga miliknya agar kalau disimpan di tempat yang aman untuk menghindari adanya terjadinya pencurian seperti kejadian yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Petugas mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati saat menyimpan barang berharga karena tindak kriminal kerap terjadi akibat adanya kesempatan dan juga keteledoran. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. TNI gelar latihan terintegrasi 2025 di Morowali. Informasi akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Simpo TV dan informasi kami lanjutkan. Sebanyak 26.998 prajurit TNI diterjunkan dalam latihan terintegrasi TNI tahun 2025 di Morowali, Sulawesi Tengah.
Latihan skala besar ini dikawal langsung Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Berlokasi di kawasan Bandara PT IMIP Morowali, latihan terintegrasi ini melibatkan seluruh matra TNI, darat, laut, dan juga udara dengan total 26.998 personil. Latihan ini menunjukkan kemampuan interoperabilitas TNI dalam menghadapi berbagai ancaman, termasuk potensi gangguan terhadap pengolahan sumber daya alam nasional. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan bahwa latihan ini menjadi bukti kesiapan negara dalam menegakkan aturan serta menertibkan kegiatan ilegal, khususnya di sektor pertambangan. Selain itu, Menhan Syafri juga turut menegaskan bahwa setiap temuan pelanggaran akan dilanjutkan ke proses penegakan hukum sebagai bentuk kehadiran negara di lapangan. Bagaimana kita sebagai negara yang berdaulat memiliki kemampuan untuk menegakkan peraturan dan melakukan penertiban dalam rangka pengamanan sumber daya alam yang merupakan bagian dari kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Jakarta, Jana Bila, Simpo TV melaporkan. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif resmi menutup rangkaian bootcamp distribusi dan promosi film di Jakarta yang telah berlangsung selama 3 hari pada tanggal 21 hingga 23 November. Dalam rangka memperkuat kapasitas sinias muda dan memperluas akses distribusi serta promosi karya film di dalam maupun di luar negeri, Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar rangkaian program akselerasi kreatif atau aktif subsektor film, bootcamp distribusi, dan promosi film di Jakarta. Acara ini berlangsung selama 3 hari dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas sinias muda serta membuka akses distribusi dan promosi karya film ke pasar nasional dan internasional. Selain itu, dalam penutupan bootcamp distribusi dan promosi film, terdapat masing-masing pemenang dari berbagai kategori dan akan ikut berlaga di Singapura. Nantinya para pemenang tersebut akan menerapkan kreativitasnya selama pembelajaran di bootcamp distribusi dan promosi film. Jadi kalau outputnya itu pasti ini kan bootcamp ya gitu, ini bagian dari program akselerasi kreatif yang kita punya di Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah, akselerasi kreatif itu sendiri itu adalah program untuk peningkatan talenta berkualitas ya. Jadi udah talenta berkualitas ini masih kita skill up lagi. Skill up-nya untuk apa? Terutamanya adalah membuka untuk jalur distribusi dan komersialisasi. Gitu ya. Jadi itu tujuannya selama 3 hari ini gitu, baik di sektor subsektor. Ini kan satu subsektor ya, film, animasi dan video itu satu subsektor walaupun 2 industri yang berbeda gitu ya. Jadi ini ada 2 ini sebenarnya, yang di sebelah sana film, yang sini animasi gitu ya. Jadi yang ini pemenang-pemenangnya bootcamp yang sekarang ini yang dapat kesempatan untuk kemudian ikut berlaga di forum yang jualan konten gitu, simpelnya gitu ya, itu di Singapura gitu ya. Jadi ini akan kita bawa untuk belajar menerapkan apa yang ada di bootcamp kemarin. Tantangan sama target ke depan di industri ini. 2 hari yang lalu saya mempresentasikan itu figur angka bahwa subsektor ini surprisingly tumbuh pesat gitu ya. Jadi kalau dilihat dari expert survey gitu ya, growth terbesar itu dari subsektor ekonomi kreatif itu adanya di subsektor film, animasi dan video. Nah, sekarang bisa dilihat juga dari data-data yang sekarang per bulan November gitu ya, itu juga kelihatan bahwa ini baik animasi maupun film ini juga melesat gitu. Jadi growth-nya bagus. Dalam kesempatan yang sama, salah satu pemenang akselerasi kreatif subsektor animasi, Ida Bagus Aditya Wardana mengungkapkan, hal ini menjadi pelajaran penting dan akan diterapkan untuk kalangan sinias muda. Jujur banyak hal yang bikin saya buka mata ya, karena background saya kan bisa dibilang penulis. Jadi saya lumayan buta soal urusan legal, soal urusan budgeting dan lain sebagainya. Jadi lewat bootcamp ini banyak banget yang saya pelajarin dan istilahnya baru saya sadarin setelah menerima materi dari para narasumber. Berdampak banget sih ya. Soalnya ilmu yang saya dapat di sini kebetulan di Bali kami lagi mencoba untuk membangun animasi dan ilmu yang saya dapat di sini saya harap bisa saya sebar lagi di Bali. Jadi biar bisa menumbuhkan
ibaratnya transfer ilmu lah ke teman-teman lain, terutama yang di daerah saya di Bali. Program yang merupakan bagian dari akselerasi kreatif ini ialah bertujuan untuk memperkuat kapasitas sinias muda, serta membuka akses distribusi dan promosi karya film ke pasar nasional dan internasional. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sejumlah negara tertarik menjalin kerjasama strategis dengan Indonesia di berbagai sektor. Beberapa negara akan merencanakan kunjungan resmi ke Indonesia dalam menindaklanjuti peluang kerjasama tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela rangkaian KTT G20 Afrika Selatan di Johannesburg pada 22 November waktu setempat menyampaikan bahwa sejumlah negara menunjukkan minat menjalin kemitraan strategis dengan Indonesia di berbagai sektor, yakni Angola dan juga Ethiopia yang ingin memperkuat kerjasama di bidang pertanian dan dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 2026 untuk menindaklanjuti ketertarikan tersebut. Selain Afrika, Finlandia juga tertarik menanamkan investasi di Indonesia, khususnya pada industri data center yang mendukung transformasi digital. Bidang lain, Indonesia menandatangani MOU antara PT Dahana dan juga Rainier Metal untuk pembangunan fasilitas bahan peledak. Investasi di sektor energi hulu migas senilai 2,6 miliar dolar Amerika Serikat juga tengah dibahas antara Pertamina dengan mitra. Terkait dengan pertemuan bilateral tadi baik dari Angola maupun Ethiopia itu menyatakan keinginan untuk berkunjung ke Indonesia dan tadi disampaikan mungkin pada kesempatan pertama di tahun depan mereka ingin berkunjung ke Indonesia dan tadi karena sudah ada minat mereka untuk sektor tertentu termasuk pertanian, nanti menteri terkait kami akan sampaikan kepada Bapak Presiden untuk bisa berkunjung lebih dulu agar bisa memperdalam keinginan kerjasama berbagai negara. Salah satunya kalau di Ethiopia beberapa investor Indonesia sudah masuk di sana 5-6 perusahaan dan tentunya mereka juga membutuhkan support dari Indonesia terutama untuk di sektor agriculture dan juga sektor-sektor yang mereka sangat butuhkan yaitu derivatif daripada kelapa sawit. KTT G20 kali ini berfokus pada 3 sesi utama, yakni ekonomi berkelanjutan dan keuangan global, pembangunan dunia yang tangguh termasuk perubahan iklim, transisi energi berkeadilan, dan sistem pangan, serta isu pekerjaan layak, tata kelola kecerdasan buatan, dan pengolahan mineral kritis yang menjadi perhatian Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Presiden Donald Trump melontarkan tuduhan keras menyebut 6 politikus Partai Demokrat melakukan sedisi yang bisa dihukum mati. Pernyataan itu muncul setelah para legislator yang seluruhnya berlatar belakang militer atau intelijen merilis video publik yang menyerukan anggota militer menolak perintah yang mereka anggap ilegal dan tetap setia pada konstitusi. Video berdurasi 90 detik itu diunggah Senator Elissa Slotkin di platform X. Isinya menampilkan Slotkin bersama dengan Senator Mark Haley, serta 4 anggota DPR Jason Crow, Christia Luzio, Maggie Godlander, dan juga Chrissy Howlahan. Mereka memperkenalkan diri satu persatu, menyampaikan latar belakang militer dan intelijen, lalu menyampaikan pesan langsung kepada anggota militer di seluruh Amerika Serikat. Dalam video tersebut, mereka menuduh pemerintahan Trump membenturkan militer dengan warga sipil dan juga menegaskan bahwa setiap prajurit memiliki kewajiban hukum untuk menolak perintah yang dianggap ilegal. Mereka meminta para anggota militer untuk berdiri untuk hukum dan konstitusi. Pesan itu ditutup dengan kalimat bersejarah, "Don't give up the ship", seruan patriotik dari era perang 1812 yang juga melambangkan loyalitas pada tugas dan negara. Video ini dirilis di tengah kontroversi terkait rencana pemerintahan Trump mengarahkan Garda Nasional ke sejumlah kota besar, sebagian ditolak pengadilan, dan sebagian lainnya dibatalkan setelah dasar hukumnya dipertanyakan. Trump juga merepost video itu dan menuduh ajakan para Demokrat sebagai perilaku pemberontakan yang bisa dihukum mati. Pernyataan itu langsung dikecam sejumlah tokoh Demokrat yang menilai Trump hanya berupaya mengalihkan perhatian publik dari liris dokumen kasus Jeffrey Epstein. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mantan Wakil Presiden Dick Cheney dimakamkan di Washington National Cathedral, memperpanjang daftar tokoh besar Amerika yang pernah diperingati di rumah ibadah bersejarah ini, tempat di mana tradisi sipil dan sakral bertemu dalam cerita bangsa. Cheney kini bergabung dengan deretan figur bipartisan yang juga dimuliakan di National Cathedral, tempat peristirahatan kenegaraan bagi tokoh-tokoh besar Amerika.
mulai dari Presiden Dwight D. hingga Jimmy Carter serta nama berpengaruh lain seperti Thurgood Marshall, hakim agung kulit hitam pertama dan juga astronot Neil Armstrong. Di antara mereka yang juga dimakamkan di sini juga terdapat Helen Keller, penulis dan aktivis yang juga menembus batas disabilitas. Satu-satunya presiden yang dimakamkan di katedral ini adalah Woodrow Wilson. Rektor Jenderal Rev Kenyon, J. Naylor Cobb juga menyebut bahwa tempat ini sebagai titik persilangan antara sipil dan sakral. Disinilah para tokoh Amerika diperingati bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari sejarah nasional. Patung George Washington dan Abraham Lincoln berdiri di bagian depan nave menjadikan katedral ini tampak seperti galeri para titan Amerika yang juga menguasai setiap ritus kehormatan. Katedral memiliki 5 kapel di lantai utama serta 4 kapel dan ruang makam di area krip. Rancangan awal arsitek Barry L. Van sudah menanamkan visi sebuah gereja untuk tujuan nasional, yang kemudian terwujud ketika Kongres mengesahkan piagam pembangunannya pada 1893. Pembangunan dimulai pada 1907 dengan Presiden Theodore Roosevelt meletakkan batu pertama dan juga baru benar-benar rampung pada 1990. National Cathedral ini menjadi gereja terbesar ke-6 di dunia dan terbesar kedua di Amerika Serikat setelah St. John the Divine di New York. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Para mantan presiden, mantan wakil presiden Amerika Serikat hingga tokoh politik yang selama ini bersih tegang berkumpul dalam satu ruang di National Cathedral untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Wapres Dick Cheney. Namun Presiden Donald Trump yang pernah bersiteru dengannya tidak diundang hadir. Sejumlah tokoh terkemuka memadati Washington National Cathedral dalam upacara peringatan Dick Cheney, sosok yang dikenal sebagai wapres berpengaruh namun juga polarisatif. Di antara yang hadir, 2 mantan Presiden George Bush dan juga Joe Biden. Bush menyampaikan eulogi menyentuh untuk wakilnya selama 8 tahun, menyebut Cheney sebagai solid and rare and reliable, dengan talenta dan juga kendali diri yang melampaui egonya, serta sosok yang cerdas dan rapi tanpa sikap berlebihan. Bush menegaskan Cheney adalah figur tenang yang menguasai pemerintahan di balik layar dan orang yang dipercayainya mampu untuk mengisi kursi presiden tanpa didorong ambisi pribadi. Joe Biden yang juga pernah menyebut Cheney wapres paling berbahaya dalam sejarah Amerika, kini hadir untuk menghormati komitmen Cheney terhadap keluarga dan nilai-nilainya. Liz Cheney, putri tertua yang juga mantan anggota Kongres, menyampaikan pidato yang menyinggung secara politik keluarganya, tanpa menyebut Trump secara langsung. Ia juga mengingatkan ajaran ayahnya bahwa ketika dihadapkan pada pilihan membela negara atau partai, negara harus didahulukan. Di akhir pidato, Liz mengisahkan saat-saat menjelang wafat sang ayah, mengingat dirinya pada awan berbentuk malaikat yang ia lihat sebelum nafas terakhir Cheney. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebanyak 33 warga Palestina mayoritas perempuan dan anak-anak tewas dalam serangan udara Israel di Gaza dalam 12 jam terakhir. Serangan ini menjadi yang paling mematikan sejak gencatan senjata yang difasilitasi Amerika Serikat yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Eskalasi terbaru terjadi setelah militer Israel mengaku pasukannya ditembak di Khan Younis, meski mereka menegaskan tidak ada korban di pihak Israel. Di wilayah Khan Younis, 4 serangan udara yang juga menghantam kompleks tenda pengungsi pada Rabu malam dan Kamis dini hari, menewaskan 17 orang termasuk 5 perempuan dan 5 anak. Pejabat rumah sakit Nasser menyebut korban berasal dari berbagai tenda di area pengungsian. Sementara itu di Gaza City, 2 serangan udara terhadap sebuah bangunan menewaskan 16 orang, termasuk 7 anak dan 3 perempuan. Jasad para korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit Al-Shifa di bagian utara kota, dan kelompok Hamas mengutuk serangan ini sebagai pembantaian yang mengejutkan dan membantah klaim Israel bahwa ada tembakan yang dilepaskan ke arah pasukan Israel di Khan Younis. Puluhan warga berkumpul mengiringi jenazah untuk disolatkan di rumah sakit Nasser. Militer Israel menyatakan serangan mereka menargetkan 2 anggota Hamas, seorang komandan unit naval, dan seorang pejabat terowongan di Khan Younis. Namun pihak rumah sakit mengatakan jasad yang tiba berasal dari 2 sisi garis pemisah gencatan senjata yang dibentuk bulan lalu, yang kini membagi Gaza menjadi 2 zona militer. Serangan terbaru ini terjadi tak lama setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui rencana Presiden Donald Trump untuk mendorong keamanan dan pemerintahan di Gaza. Rencana itu mencakup pembentukan pasukan internasional, pemerintah transisi, dan juga jalur menuju negara Palestina di masa depan. Namun Hamas menolak rencana tersebut, menyebut mandat keamanannya memihak Israel dan menghilangkan netralitas. Sejak gencatan senjata dimulai, serangan Israel memang menurun namun belum sepenuhnya berhenti. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 300 orang tewas sejak trust diberlakukan, sementara masing-masing pihak saling menyalahkan atas pelanggaran perjanjian termasuk soal bantuan kemanusiaan dan pengembalian sandera ke Israel. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pengadilan Federal di Nigeria menjatuhkan vonis seumur hidup terhadap pemimpin separatis Nnamdi Kanu pada Kamis 20 November 2025.
Kanu, pendiri kelompok Indigenous People of Biafra atau IPOB, diputuskan bersalah atas 7 dakwaan terkait terorisme. Nnamdi Kanu selama ini memimpin IPOB, kelompok yang menuntut pembentukan negara Biafra baru di wilayah timur selatan Nigeria. Pemerintah menuduh IPOB terlibat dalam aksi teror, pembunuhan tanpa proses hukum, serta mengganggu stabilitas keamanan di daerah yang telah lama dilanda ketegangan etnik. Dakwaan terhadap Kanu meliputi penerbitan pemaksaan perintah stay at home setiap Senin yang juga melumpuhkan aktivitas kota-kota di wilayah timur. Ia juga dituduh memberikan arahan membuat bom untuk menyerang fasilitas pemerintah serta melakukan penghasutan yang memicu kekerasan. Hakim James Omtoso menyatakan bahwa hak menentukan nasib sendiri adalah hak politik, namun menegaskan bahwa setiap langkah separatis yang tidak sesuai konstitusi Nigeria adalah tindakan ilegal. Meski jaksa meminta hukuman mati, sang hakim menolaknya dengan mengutip pandangan internasional bahwa hukuman mati kian ditentang. Kanu sendiri menolak legitimasi pengadilan dan tidak mau membuktikan pembelaan setelah memecat semua tim pengacaranya bulan lalu. Dalam persidangan, ia juga menegaskan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili diri saya dan menyalahkan berkas dakwaan yang juga menurutnya tidak memuat dasar hukum tertulis di Nigeria. Kanu sebelumnya melarikan diri pada 2015 dan menghilang sebelum ditangkap kembali pada 2021 dalam operasi yang melibatkan Kenya. Gerakan IPOB yang ia galang bertujuan menghidupkan kembali proyek Biafra, wilayah yang pernah memisah pada 1967 dan memicu perang sipil mematikan hingga menelan 3 juta korban. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rumah warga yang merupakan nasabah pinjaman Bank Plecit di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menjadi sasaran teror. Rumah nasabah ini dibakar sang penagih hutang akibat korban belum mampu membayar hutangnya. Rumah seorang nasabah Bank Plecit di Desa Nungkulang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri dibakar oleh seorang pria yang berprofesi sebagai penagih utang. Seperti dalam rekaman video yang memperlihatkan kondisi sebuah rumah yang hangus terbakar, hampir seluruh bangunan beserta isinya ludes tak tersisa akibat peristiwa ini. Peristiwa ini terjadi dalam belakangi masalah hutang piutang di mana pemilik rumah memiliki hutang kepada rentenir atau Bank Plecit. Karena inilah Yohanes Jenny, tersangka dalam kasus ini, nekat membakar rumah korban. Tersangka membakar meja dan juga kursi yang berada di teras rumah korban, kemudian api menyambar dinding hingga menimbulkan kerusakan pada bangunan rumah. Mendapat laporan dari warga, polisi bergerak cepat ke lokasi dan melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan satu orang pelaku, yakni Yohanes Jenny yang berprofesi sebagai penagih utang. Dari pemeriksaan, pelaku nekat membakar rumah karena korban selalu menghindar saat ditagih hingga akhirnya memicu amarah dan akhirnya membakar rumah korban. Bakar rumah itu apa? Yang cuma pada saat itu para mau nagih itu para hampir 3 minggu dia tidak membalas cek untuk membayar utang gitu. Padahal itu utangnya harusnya dia mencicil harian, Pak. Karena saya sudah meringankan utangnya biar 100 lah dicicil per hari. Meringankan dalam arti istilahnya kalau nggak bisa sesuai angsuran sebenarnya dicicil dengan setengah ada 100 gitu. 360, Pak. Ya istilahnya seisinya dia, Pak, gitu. Tapi ini tidak disediakan, itu yang membuat tersulut emosi. Sedangkan Kasat Reskrim Polres Wonogiri Ibtu Agung Sedewo mengatakan bahwa sebelumnya tersangka ini melakukan peneroran di rumah korban seperti melempari batu dan juga mengancam membakar rumah korban. Kita mendapatkan laporan polisi pada tanggal 20 November tahun 2025, tepatnya hari Kamis, sekira pukul 15.30. Kita mendapatkan laporan terjadinya pembakaran rumah oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor warna merah. Kemudian kita melakukan penyelidikan. Yang pertama yaitu kita melakukan olah TKP. Dari TKP memang betul terjadi kebakaran dari mulai kursi merembet ke dinding rumah sehingga mengakibatkan beberapa barang terbakar. Kemudian kita melakukan pemeriksaan saksi, ada kurang lebih 5 saksi yang kita periksa dan kita melanjutkan ke profiling terhadap seseorang yang diduga melakukan aksi pembakaran tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 kita bisa mengamankan seseorang pelaku pembakaran inisial YJF. Kemudian kita bawa ke kantor
Polres Wonogiri untuk dimintai keterangannya lebih lanjut. Demikian. Kini polisi masih mendalami kasus tersebut termasuk memastikan besaran hutang korban. Akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah melaporkan. Hujan deras yang mengguyur ibu kota dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan ruang manfaat jalur kereta api di perlintasan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat mengalami kemiringan hingga nyaris longsor. Petugas PT KAI Daob 1 Jakarta pagi tadi langsung turun ke lokasi untuk menyusul adanya temuan ruang manfaat jalur kereta api atau rumaja yang nyaris longsor di perlintasan Menteng Tenggulun, Menteng, Jakarta Pusat. Di beberapa titik rumah dengan panjang sekitar 300 meter, tepatnya di kilometer 5+100 hingga 5+300 petak antara stasiun Manggarai dengan stasiun Sudirman telah mengalami penurunan tanah, kemiringan turap serta terdapat bongkahan tanah dipenuhi oleh tumpukan sampah. Selain tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir, penurunan tanah juga disebabkan banyaknya bangunan liar di bantaran rel yang membuat air hujan tak mampu mengalir dengan baik. Kondisi tersebut tentunya sangat membahayakan keselamatan warga sekitar serta perjalanan kereta api. Mencegah longsornya jalur kereta, petugas langsung melakukan perbaikan dengan membongkar gundukan tanah yang penuh dengan material sampah dan melakukan peremajaan turap. Kepala Daerah Operasi 1 Jakarta Bapak Yuskal Setiawan beserta jajaran dan didukung oleh warga setempat, ada Ketua RW dan RT setempat melakukan bersih-bersih di sekitar jalur kereta api karena ada beberapa titik yang potensi longsor. Namun setelah kami lakukan pengecekan sebelumnya bahwa di area tersebut ada beberapa bangunan, baik bangunan umum maupun bangunan rumah pribadi yang ditempati oleh warga itu berada di area rumaja dan rumija. Untuk ini kami akan melakukan bersih-bersih secara terpadu. Kemudian kami minta kepada warga-warga yang telah mendirikan bangunan tanpa izin untuk segera dilakukan pembongkaran karena hal tersebut akan membahayakan bagi perjalanan kereta api dan warga itu sendiri. Nantinya KAI Daob 1 bekerjasama dengan pemerintah setempat akan melakukan penertiban bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran rel dengan radius 5 meter dari jalur kereta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, setiap orang yang melakukan kegiatan atau mendirikan bangunan di ruang manfaat jalur kereta api dapat dipidana selama 3 bulan penjara atau denda sebesar 15 juta rupiah. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. 2 orang pengedar narkoba berinisial AK dan TS ditangkap di Tres Narkoba Polda Metro Jaya di sebuah kamar kos-kosan di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 1 kg siap edar. Inilah detik-detik petugas tim unit 5 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di sebuah rumah kosan di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Sabtu kemarin. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menangkap 2 orang pengedar narkoba berinisial AK dan TS. Menurut AKP Edi Lestari, Kanit 5 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, petugas menemukan sabu dalam jumlah besar yang disimpan dalam 12 paket kemasan dengan berbagai berat. Dengan total barang bukti mencapai 1012,59 gram atau 1 kg sabu siap edar. Selain itu, petugas juga menyita bungkus plastik teh Cina berwarna hijau, plastik klip, timbangan, handphone, serta perlengkapan pengemasan lainnya. Kami dari unit 5 bersama tim Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan 2 tersangka berinisial AK dan TS di wilayah Bekasi, Jawa Barat dengan barang bukti 1 kg sabu. Kemudian barang bukti beserta tersangka dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut. Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti diamankan di gedung di Tres Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menggerebek markas komplotan pelaku perampasan kendaraan dengan modus debt kolektor palsu di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Dari penggerebekan ini 6 pelaku berhasil ditangkap sementara 1 pelaku masih buron. Tim Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya
menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat berkumpul para debt kolektor palsu di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Modus para pelaku adalah berpura-pura sebagai debt kolektor untuk mengelabui korban di jalanan. Korban diminta mengikuti arahan pelaku dengan posisi dibonceng menuju kantor palsu yang diklaim sebagai kantor leasing. Di tengah perjalanan, pelaku meminta kunci remote dan nomor seri kendaraan milik korban. Setelah itu, pelaku secara sengaja menjatuhkan STNK dan menyuruh korban turun untuk mengambilnya. Saat korban lengah, pelaku langsung kabur membawa sepeda motor berikut kunci remote. Setelah menerima sejumlah laporan, tim gabungan Jatanras melakukan penyelidikan intensif. Hasilnya, pada Rabu petang, petugas berhasil menangkap 6 tersangka di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Penangkapan dipimpin langsung Kasubdit Jatanras AKBP Abdul Rahim, dan dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengakui telah melakukan aksi lebih dari 10 kali di sejumlah wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polisi juga menetapkan 1 pelaku lain sebagai daftar pencarian orang bernama Juwan. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 4 unit sepeda motor hasil kejahatan, 1 unit motor sarana kejahatan, 6 unit telepon genggam, serta helm dan pakaian yang digunakan saat beraksi. Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan pasal 480 KUHP tentang penadahan. Polisi menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kepada oknum yang mengaku sebagai debt kolektor di jalanan. Jika mengalami kejadian serupa, masyarakat diminta segera melapor ke pihak berwajib. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.